kami. Di sini kami dari kelompok 5, periode konstitusi 19 Oktober 1999 hingga 10 Agustus 2002 akan mempresentasikan mengenai periode amandemen tersebut. Baik, sebelum kami memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari sebelah sana. Saya Rafif El-Atala Yusuf, absen 26. Saya Muragala Nargia, absen 19. Saya Raffi Syudia dari absen 29. Saya Tika Galerah Maisa, absen 3. Saya Fela Syaida, absen 2. Dan ada satu rekan kita yaitu Lutfi tidak hadir dalam presentasi kali ini. Baik, dimulai dari sejarah yang akan dijelaskan oleh Artika. Sejarah periode 19 Oktober 1999 hingga 10 Agustus 2002 merupakan masa penting dalam sejarah amandemen UUD 1945 di Indonesia yang dipicu oleh reformasi 1998. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan pada UUD 1945 setelah periode yang panjang di mana konstitusi tersebut tidak pernah diubah sejak dekret Presiden 1959. Selama kepemimpinan Soekarno, nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sering diabaikan demi kekuasaan pribadi dengan sistem yang cenderung otoriter. Pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup menunjukkan pelanggaran terhadap UUD 1945. Begitu pula di era Soeharto, banyak penyimpangan dalam penerapan UUD 1945 terjadi, di mana revisi konstitusi dianggap tabu. Reformasi menginginkan perubahan yang sesuai dengan pasal 37 UUD 1945 yang memberikan wewenang kepada MPR untuk melakukan amandemen, sehingga nilai-nilai demokrasi dapat terwujud dalam Republik Indonesia. Dalam rangka perubahan UUD 1945, MPR menetapkan 5 kesepakatan sebagai berikut. 1. Sepakat untuk tidak merubah pembukaan UUD 1945. 2. Tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sistem pemerintahan presidensil. 4. Penjelasan UUD 1945 ditiadakan. Hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. 5. Perubahan akan dilakukan dengan cara adendum. Indonesia telah melakukan 4 perubahan besar pada UUD 1945 melalui sidang umum dan sidang tahunan MPR untuk memperkuat demokrasi dan sistem pemerintahan. 1. Amandemen pertama pada Oktober 1999 mengubah 9 pasal, memperkuat peran DPR dan sistem presidensial. 2. Amandemen kedua pada Agustus 2000 menambahkan detail terkait hak asasi manusia dan hubungan DPR dengan Presiden. 3. Amandemen ketiga pada November 2001 menjelaskan kedaulatan negara dan kewenangan MPR. 4. Amandemen keempat pada Agustus 2002 menekankan pemilihan presiden langsung dan otonomi daerah. Proses amandemen ini membawa perubahan signifikan terhadap sistem pemerintahan Indonesia, termasuk memperkuat demokrasi dan peran lembaga negara, serta menghapus ketentuan presiden seumur hidup yang ada pada era sebelumnya. Kesepakatan di atas menjadi landasan yang solid MPR dalam melakukan amandemen UUD 1945 supaya amandemen tidak kebablasan dan tidak menghilangkan nilai-nilai filosofis UUD 1945. Baik, selanjutnya terdapat tujuan yang akan saya bacakan, saya terangkan, yaitu tujuannya adalah pentingnya untuk melakukan analisis SWOT, strengths, weakness, opportunities, threats, untuk memahami dampak dari perubahan tersebut terhadap kehidupan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Baik, selanjutnya terdapat analisis SWOT. Oke, selanjutnya analisis SWOT akan dimulai dari strength. Yang pertama ada peningkatan demokrasi. Amandemen memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dengan mengubah sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dari yang awalnya dipilih oleh DPR menjadi langsung oleh rakyat, pemilihan langsung oleh rakyat. Lalu yang kedua ada pemisahan kekuasaan. Memperjelas pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan meningkatkan checks dan balance dalam sistem pemerintahan. Lalu yang ketiga ada pengakuan hak asasi manusia, memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan memperkenalkan prinsip-prinsip baru dalam perlindungan hak-hak individu. Lalu yang keempat ada peran lembaga negara, meningkatkan peran dan fungsi lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Lalu selanjutnya ada weakness. Yang pertama terdapat kompleksitas hukum. Perubahan signifikan bisa menyebabkan kompleksitas dalam sistem hukum dan administratif, memerlukan waktu untuk beradaptasi.
Lalu yang kedua ada konsolidasi politik. Masih terdapat tantangan dalam konsolidasi politik dan penerimaan penuh dari berbagai pihak terhadap perubahan yang ada. Lalu selanjutnya ada ketidakpastian. Beberapa amandemen mungkin menimbulkan ketidakpastian hukum atau interpretasi yang berbeda dari implementasinya. Baik, selanjutnya yaitu analisis mengenai opportunities atau kesempatan dari konstitusi undang-undang periode tahun 1999 sampai dengan 2002. Yang pertama yaitu investasi asing. Stabilitas politik dan hukum yang lebih baik pasca amandemen menarik minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Lalu yang kedua, kerjasama internasional. Indonesia menjadi lebih aktif dalam berbagai forum internasional seperti ASEAN dan PBB. Hal ini membuka peluang untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu yang terakhir yaitu kemitraan strategis. Indonesia dapat menjalin kemitraan strategis dengan negara-negara besar untuk memperkuat posisi tawar di kancah internasional. Lalu selanjutnya, threats atau ancaman dari periode ini. Yang pertama yaitu penolakan atau ketidakpuasan. Kemungkinan penolakan atau ketidakpuasan dari kelompok tertentu yang merasa dirugikan oleh amandemen. Lalu yang kedua, politik praktis. Amandemen mungkin digunakan untuk kepentingan politik praktis oleh kelompok tertentu yang bisa merusak integritas sistem. Lalu yang terakhir yaitu korupsi dan penyalahgunaan. Resiko penyalahgunaan wewenang atau korupsi dalam implementasi amandemen jika pengawasan tidak dilakukan dengan ketat. Selanjutnya ada perbandingan analisis SWOT dengan fakta sekarang. Dimulai dari strength, yang pertama itu ada penguatan demokrasi. Amandemen telah memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dengan memperkenalkan pemilihan langsung untuk presiden dan kepala daerah. Lalu yang kedua ada hak asasi manusia. Penambahan pasal-pasal yang lebih jelas mengenai perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga ada desentralisasi. Peningkatan otonomi daerah yang memungkinkan pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengelola wilayahnya. Selanjutnya ada yang weakness. Yang pertama, proses amandemen. Proses amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dianggap kurang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Lalu yang kedua ada ketidakjelasan pasal. Beberapa pasal hasil amandemen dianggap kurang sistematis dan dapat menimbulkan multitafsir yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Lalu yang ketiga ada keterbatasan implementasi. Implementasi di lapangan sering sekali tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu ada opportunities. Yang pertama, penguatan sistem pemerintahan. Amandemen memberikan peluang untuk memperkuat sistem presidensial dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu yang kedua ada peningkatan partisipasi publik. Ada peluang untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan politik. Yang ketiga ada reformasi hukum. Peluang untuk melakukan reformasi hukum lebih komprehensif dan menyeluruh. Yang terakhir ada threats. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Potensi ketidakstabilan politik jika amandemen tidak diterima dengan baik oleh semua pihak. Kedua, ada kepentingan kelompok tertentu. Resiko bahwa amandemen dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. Dan yang terakhir ada krisis kepercayaan. Ancaman terhadap kepercayaan publik jika amandemen tidak menghasilkan perubahan yang signifikan dan positif. Baik, selanjutnya terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulan analisis SWOT Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen 19 Oktober 1999 hingga 10 Agustus 2002 yaitu menunjukkan penguatan demokrasi, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Yang dimana ada juga kelemahan seperti kompleksitas hukum dan tantangan politik. Peluangnya meliputi reformasi sistem pemerintahan dan penguatan demokrasi. Sementara ancamannya adalah penolakan, penyalahgunaan politik, dan korupsi. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan Kahla Gaisane Jauza. Coba mau lihat threads-nya. Baik. Ini dia threads-nya. Kenapa korupsi dimasukinnya threads bukan weakness? Baik.
kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya ada pertanyaan dari rekan Arhan. Boleh lihat sejarah? Baik, Sejarah. di yang mananya? Ya. Ada dua yang sebelumnya. Ya. Kan seperti yang kita tahu, adanya konstitusi pada periode tahun 1999 ini dikarenakan adanya reformasi pada tahun 98. Ya. Nah, yang aku pengen nanyain sebenarnya apa yang merubah dari konstitusi sebelumnya di konstitusi ini. Jadi pada masa kerusuhan tahun 98 itu sebenarnya apa yang dirubahnya? Baik. Oke, paham nggak? Yang pertama itu. Yang kedua, ini gampang, kayak andai saja undang atau konstitusi ini tuh tidak berubah sampai sekarang, apa perbedaannya sama konstitusi sekarang? Baik, akan kami diskusikan terlebih dahulu. Mohon ditunggu. Ya. Mohon guys. Siap dan Siapa yang jawab yang mana padahal? Kalah jawabannya. Dulu dia gila tanya kenapa kalau padahal adanya konstitusi seperti ini tuh korupsi tidak hanya terjadi pada negara tapi juga terjadi itu bisa jadi threat karena yang salah bagi korupsi tidak cuma negara tapi juga keluar misi negara ini. Walaupun sebenarnya si dampak nanti kalau itu jadi keluar jadi jawab game itu dua pertanyaan atasnya emang ada nah ini kenapa sih dua masalah yang perubahan dari yang terjadi sebelumnya setelah rusuh 98 pada konstitusi ini. berubah-ubah ya. Jadi sebenarnya apa perbedaannya antara konstitusi sebelumnya sama konstitusi sekarang? Yang satu lagi itu apa sih pertanyaannya? Kalau nggak dirubah, Kalau konstitusi itu yang bertahan sampai sekarang gitu. Apa? jadi nggak ada yang selanjutnya.
kan ini terbatas sampai 2002. Kalau misalnya pakai 2002 terus sampai sekarang gimana? Apa perbedaannya sama keadaan sekarang? Simpel. Kalian sekarang sama Simpel kan? Kayak iya. enggak, tadi aku cuma nulis HAM kayak gitu kan. Enggak kan sebenarnya ini tuh udah aman ya. Cuman orang teh kayak masih rancu. Sebenarnya bedain tuh apa sebenarnya beda dikit kan sebenarnya. Tapi kenapa ada perbatasan waktu? Emang setelah 2002. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari Kahla terlebih dahulu yang akan dijawab oleh Rafif. Kalau untuk korupsi kita simpan di threads itu karena itu di luar dari konstitusi itu sendiri dan lebih mengarah kepada oknum-oknum yang melakukan hal tersebut gitu. Jadi lebih ke arah eksternal. Karena yang diketahui threads itu diambil dari eksternalnya, sedangkan weakness dari internalnya, seperti itu. Baik, selanjutnya. Tapi kan waktu era reformasi, waktu era itu juga kan pada korupsi. Pemerintahnya kan pada korupsi juga. Tadi kan katanya karena yang korupsi itu dari pihak eksternalnya, tapi kan kenyataannya internal juga korupsi. Internalnya. Dikit lagi. Jawab aja dulu. Dan bisa juga misalkan kita kan sekarang itu lagi ngebahasnya tentang konstitusi 19 Oktober 1999 sampai dengan 10 Agustus 2002 yang mana kita tahu ngebahas tentang konstitusi itu sendiri, sedangkan untuk korupsi itu kan pelaku gitu, bukan dari konstitusi itu sendiri gitu. Jadi termasuknya eksternal.
Lalu selanjutnya untuk pertanyaan akan apa aja yang berubah di periode konstitusi 1999 sampai 2002 itu ada pada tahun 1999 di mana amandemen pertama terdapat di pasal 1 ayat 2 itu terdapat penegasan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat itu pertama. Lalu juga yang paling terlihat jelas perbedaannya yaitu ada pada sistem pemilihan presiden dan wakil presiden yang dimana awalnya itu tidak langsung dipilih oleh rakyat tapi menjadi dipilih oleh rakyat. Itu yang paling berbeda antara konstitusi yang sebelumnya dengan konstitusi 1999 sampai 2002. Cukup? Jawab. Sudah terjawab semuanya kan? Udah. Ya. Baik, kami cukupkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan perkataan ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.